lanjutkan pada sesi yang utama karena Mas Jamil Azaini sudah hadir dengan tema Spiritual Leadership Series Self Control. Kita langsung sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam, Mas Turki. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah sehat. Kelihatan kalau di rumah ya? Iya, di rumah kelihatan. Itu pintunya di belakang kelihatan. Nah, alhamdulillah. Baik Mas Jamil, ini senang sekali pertama kali berjumpa dengan Mas Jamil. Kalau biasanya di sosial media, sempat juga pernah ikut seminar ya Mas Jamil ya. Sekarang baru bisa langsung interaksi. Boleh langsung dimulai Mas Jamil, silakan. Oke, saya kalau mau share slide gimana ya? Oh boleh, Kang Isan, di operator boleh dibantu kan? Ya. Oke, tinggal share ya. Ya, oke. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman Darut Tauhid yang malam hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing seputar spiritual leadership. Insya Allah setiap Rabu malam kita akan membahas spiritual leadership. Dan di malam pertama ini kita akan membahas tentang self control ya. Mungkin bagi yang belum kenal dengan saya, ini sedikit saya kenalan ya. Saya sehari-hari sebagai CEO di Kupik Leadership, saya juga punya beberapa bisnis yang lain. Dan kemudian bagi Anda yang ingin belajar atau ingin menghafal Al-Quran sekaligus ilmu leadershipnya kuat gitu, bisa gabung di Tafiz Leadership ya. Sekarang ada di 7 kota dan sekarang semua santrinya dipulangkan karena kasus COVID-19 ini. Kemudian saya juga menulis buku. Baik, kita mulai ya. Itu kenalan ringkas saya. Pokoknya kalau di jalan panggil saya Jamil ya, bukan Azaini ya. Jamil itu sesuatu yang indah, sesuatu yang canggih. Situasi dunia saat ini kalau kita lihat ada perang dagang Cina dan USA yang berdampak juga pada harga minyak yang turun ya. Kemudian rupiah melemah mendekati 17.000, indeks harga saham gabungan juga turun lebih dari 5%, dan yang kemudian populer karena menyebar ke seluruh dunia adalah COVID-19 atau COVID-19 ya. Situasi dunia ini akan melahirkan kebiasaan baru yang tadinya tidak kerja dari rumah, sekarang kerja dari rumah, yang kemudian biasanya berangkat pagi-pagi sebelum subuh mungkin berangkat, sekarang kerjanya dari rumah, bisa bangun siang gitu ya. Dan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin melemah, banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya, bahkan hari ini ya, banyak video viral tentang PHK sebuah supermarket di daerah Depok ya. Dan di perusahaan saya pun sudah memberikan dampak. Bahkan saya sudah memutuskan gaji saya pun dipotong 50% per bulan April ini. Sehingga kalau perusahaan-perusahaan sekarang itu sulit memperoleh pemasukan atau revenue, maka kehidupan akan semakin berat ya, apalagi sebentar lagi menjelang bulan puasa dan kemudian juga Lebaran gitu ya. Dan ini tidak kuat ya menghadapi kebiasaan baru, laju pertumbuhan ekonomi yang melemah ya, dan kemudian hidup yang semakin berat. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan stres dan depresi ya. Uring-uringan di rumah, gampang marah, gampang tersinggung ya. Itu kalau seandainya kita mentalnya tidak kuat. Ya. Pertanyaan saya, dalam situasi krisis, siapa yang menjadi pusat perhatian? Baik di rumah, di perusahaan, maupun dalam skala negara. Ya. Maka berbagai ahli mengatakan bahwa dalam situasi krisis ini, yang menjadi pusat perhatian adalah pemimpin. Kalau di rumah, yang menjadi pusat perhatian adalah bapaknya, kalau bapaknya sebagai seorang pemimpin. Kalau seandainya ada single parent, maka kalau bapaknya nggak ada, maka ibunya yang menjadi pusat perhatian. Kalau di tim, maka pemimpin tim. Kalau di perusahaan, maka CEO. Kalau di pemerintahan, maka presiden. Ya.
dalam situasi krisis yang semacam ini, pemimpinlah yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Maka dalam kondisi perubahan yang tidak menentu dan krisis, seorang pemimpin wajib memiliki, ini dia. Apa kira-kira yang kita bahas malam ini? Self-control. Kenapa seorang pemimpin perlu memiliki self-control? Karena pemimpin itu menjadi suri toladan. Pemimpin itu menjadi contoh. Kalau pemimpinnya gelisah, anak buahnya ikut gelisah. Kalau pemimpinnya resah, anak buahnya ikut resah. Kalau pemimpinnya bingung, anak buahnya ikut bingung. Maka dalam suasana yang krisis seperti sekarang ini, dalam suasana yang berubah tidak seperti biasanya, maka seorang pemimpin perlu memiliki self-control agar orang-orang yang dipimpinnya itu tenang, agar orang-orang yang dipimpinnya itu merasa aman, agar orang-orang yang dipimpinnya itu ya merasa kemudian ada panutan yang bisa kemudian diikuti. Nah, sebelum kita berbicara mendalam tentang self-control, saya ingin membahas dulu tentang kendali diri dalam diri kita. Ya, kendali diri kita itu ada dua. Yang pertama ada yang di luar kendali kita, perang dagang Amerika dan dan Cina itu di luar kendali kita. Karena kita bukan presiden Cina, kita bukan Donald Trump, presiden Amerika. Ya, adanya COVID-19 juga di luar kendali kita. Ya, bahkan COVID-19 kita tidak bisa melihat. Makhluk Allah yang diturunkan tidak terlihat, tapi sudah memporak-porandakan dunia. 180 negara sekarang sudah terjangkiti COVID-19 ini. Itu di luar kendali kita. Ya. Kemudian masa lalu kita itu juga di luar kendali kita. Karena kita tidak punya mesin waktu untuk kembali ke masa lalu. Sekarang yang sudah sekarang kita jalani, maka hari ini yang kita jalani dan kemudian ke depan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Itu juga di luar kendali kita. Ya. Kemudian apa? Masa depan juga di luar kendali kita. Ya. Jadi walaupun kita nyusun rencana hidup, ya, nyusun visi, nyusun mimpi, tapi percayalah yang menentukan masa depan itu bukan diri kita. Yang menentukan masa depan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah menjalani proses. Masa depan juga di luar kendali kita. Apa juga sikap orang lain terhadap kita juga itu di luar kendali kita. Ya, kita tidak bisa memaksa orang untuk menyintai kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti kita. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mengapresiasi atau menghormati kita. Sikap orang lain itu adalah di luar kendali kita. Dan yang berikutnya adalah umur kita juga itu di luar kendali kita. Ada yang konon katanya COVID-19 ini menyerang usia di atas 50, tapi kita sudah lihat ada korban yang usianya 34. Ya. Ada orang yang sehat habis olahraga main futsal tiba-tiba meninggal. Umur itu di luar kendali kita. Umur itu di bawah kendali Allah. Termasuk ya hasil yang kita lakukan, hasil dari proses yang kita jalani itu sebenarnya di luar kendali kita. Yang berhak menentukan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kendali diri yang pertama, yaitu kendali di luar kendali diri kita. Yang kedua, itu dalam kendali kita. Sesuatu itu dalam kendali kita. Apa yang ada dalam kendali kita? Ada 4. Ya. Yang pertama itu adalah persepsi kita. Kalau kita menghadapi suatu masalah, kemudian kita mengambil persepsi, itu di bawah kendali kita. Kita bisa berpersepsi positif, bisa berpersepsi negatif, bisa berpersepsi netral, ya, itu di bawah kendali kita. Selain itu apa? Emosi itu juga di bawah kendali kita, ya. Emosi kita itu di bawah kendali kita. Kita mau tersenyum, oke. Kita mau happy sekarang juga bisa. Kita mau kemudian marah-marah juga bisa, mau uring-uringan juga bisa, ya. Kemudian kita mau tertawa juga bisa, ya. Itu emosi di bawah dalam kendali kita. Yang kemudian ucapan, kita mau mengucapkan sesuatu yang positif itu di bawah kendali kita. Kita mau mengucapkan sesuatu yang negatif itu di bawah kendali kita. Kita ingin mengucapkan lewat ibu jari kita, jempol kita, lewat WhatsApp itu di bawah kendali kita, ya. Kita mau mengirim berita hoax itu di bawah kendali kita, ya. Dan yang berikutnya adalah tindakan itu juga dalam kendali kita.
Jadi kita mau berbuat, mau keluar rumah atau tidak, mau di dalam rumah atau tidak, bekerja di dalam rumah atau mau ketemu kerumunan, itu dalam kendali kita. Nah, kita perlu memahami ini, bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang di luar kendali kita, ada sesuatu yang dalam kendali kita. Dalam kendali kita 4 yang utama, yaitu persepsi, emosi, ucapan, dan tindakan. Maka sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan. Tolong dijawab di dalam hati para pendengar sekalian, para penonton sekalian. Ya. Mengapa banyak orang tidak bahagia? Mengapa banyak orang stres atau depresi? Mengapa banyak orang emosinya tidak stabil? Silahkan dijawab singkat, boleh di di chat kita, teman-teman silahkan jawab. Mengapa banyak orang tidak bahagia menurut Anda? Mengapa banyak orang stres menurut Anda? Mengapa banyak orang stres atau depresi? Mengapa banyak orang emosinya tidak stabil? Silahkan dalam waktu 1 menit saya beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Silahkan. Saya ingin lihat jawaban. Kurang bersyukur karena saya kontrol kurang, ya. Karena tidak menerima. Oke. Antara harapan dan kenyataan tidak sesuai, ya. Fokusnya di luar kendali, jauh dari Allah, iri dengki, kurang self control, ya. Ini mentang-mentang judulnya self control, kurang self control, ya. Kurang bersyukur, oke. Terlalu banyak harapan, iya, tidak, oke. Oke. Banyak sekali yang jawab, ya. Kurang ilmu, banyak keinginan, terlalu banyak yang dipikirin sehingga muncul ya, kurang dewasa dan sebagainya. Oke, kita langsung jawab kunci jawabannya. Ternyata mengapa banyak orang tidak bahagia, mengapa banyak orang stres atau depresi, mengapa banyak orang emosinya tidak stabil. Ternyata jawabannya apa? Jawabannya tadi sudah ada yang dijawab oleh peserta. Jawaban kuncinya adalah karena ini. Mereka fokus pada hal-hal yang di luar kendali dirinya. Ya, mereka fokus mendiskusikan, membicarakan sesuatu yang di luar kendali dirinya. Ya. Dia tidak punya peran, dia tidak punya kontribusi, tapi di dalam WhatsApp, di dalam pembicaraan sehari-hari, dia membicarakan itu, mendiskusikan itu. Padahal itu di luar kendali dirinya. Ini ternyata membuat banyak orang tidak bahagia. Ini ternyata membuat orang stres atau depresi. Dan ini juga membuat orang emosinya tidak stabil. Jadi kalau kita dalam sehari-hari menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang di luar kendali kita, maka kita tidak akan happy. Maka kita akan stres atau depresi. Maka kemudian emosi kita tidak stabil. Maka pertanyaan saya, bagaimana Anda menjalani hidup selama ini? Ya. Apakah Anda sibuk dengan hal-hal yang di luar kendali? Atau itu kadang-kadang muncul? Kalau di antara skala 1 sampai 10, 1 itu Anda selalu fokus pada hal yang di bawah kendali Anda, sementara 10 itu Anda selalu mendiskusikan hal-hal yang di luar kendali Anda, kira-kira skala 1 sampai 10, berapa nilainya? Oke, sudah dijawab. Apakah Anda sibuk dengan hal-hal yang di luar kendali? Kira-kira kalau dibuat skala, berapa nilai Anda? Ya, berarti, ada yang 8, berarti sering ngomongin orang. Ya, ada yang cuma 1. Oke, ada yang 4. Ya, oke, kita lanjutkan. Ada yang 35. Ya, dan seterusnya. Ada yang 7. Ya. Luar biasa. Yang 7 berarti sering ngomongin orang, ya. Sering ngomongin hal-hal di luar kita, gitu ya. Apakah Anda sibuk dengan hal-hal yang di luar kendali? Bila jawabannya iya, sudah dipastikan hidup Anda tidak bahagia dan penuh derita. Derita loh, kalau gitu ya. Kalau anak sekarang itu ya. Jadi, Anda yang skalanya mungkin di atas 5, dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak
membicarakan hal-hal yang di luar kendali kita, maka kemungkinan besar Anda tidak bahagia. Kalau toh Anda merasa bahagia, ya itu mungkin perasaan Anda. Tapi boleh jadi sebenarnya pada hakikatnya Anda kurang bahagia. Segeralah bertaubat kalau gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kemudian self-control yang harus kita lakukan sesuatu yang di luar kendali kita? Bagaimana self-control kita? Maka bila ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, langkah pertama yang harus dilakukan adalah terima. Gak usah kemudian kita uring-uringan, gak usah kemudian kita marah-marah, wong itu di luar kendali kita kok, ya diterima. Kalau ada orang membicarakan masa lalu kita, ya sudah, masa lalu itu tidak bisa dihilangkan. Ya, makanya salah kalau ada orang menyarankan, masa lalumu yang buruk hilangkan, nggak bisa. Apalagi yang buruk sering keinget. Maka supaya kita nggak stres, justru masa lalu yang buruk itu, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, kita terima. Ya. Ada COVID-19 ini, ya kita terima. Ada work from home, WFH, ada juga yang mengatakan wife from for husband. Ya udah kita terima. Ya. Ada kemudian yang berhak memotong gaji itu adalah pihak perusahaan, ya udah kita terima. Ya, karena itu sesuatu yang di luar kendali kita. Ya, ada perang dagang Amerika Cina, ya sudah kita terima. Ya, dan kalau sudah terima, nggak usah uring-uringan, nggak usah marah-marah, nggak cukup. Maka kemudian ingatlah kepada Allah. Makhluk yang disebut corona atau COVID-19 ini diciptakan oleh Allah. Allah mengirimkan ke muka bumi, pasti ada maksudnya. Maka kita harus ingat, oh makhluk yang tak terlihat ini, yang telah membuat 180 negara lebih sibuk, ya, yang harus mengeluarkan anggaran untuk kesehatannya ini dikirimkan oleh Allah kepada kita. Ya. Ingat bahwa semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Kalau kemudian sudah terima, ingat Allah, maka akui kelemahan. Kita menghadapi makhluk yang tidak kelihatan aja kita tidak sanggup. Harus diam di rumah, ya. Bahkan mulai hari Jumat besok yang tinggal di Jakarta, ya, kumpul dari 5 orang akan dibubarkan. Ya, tempat-tempat tertentu saja yang boleh, tempat yang jualan makanan, ya, logistik dan sebagainya, ya, tapi tempat-tempat secara umum ditutup. Kita ini lemah, ya, tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya, ya. Lemah di mata Allah. Allah menurunkan makhluk yang tidak terlihat pun kita sudah kalang kabut. Terima, ingat Allah, akui kelemahan kita di hadapan Allah, bahwa ternyata kita ini amat lemah di hadapan Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ya. Dan kemudian berbicara dengannya. Saya menggunakan kata berbicara, ya, karena banyak orang yang menggunakan kata berdoa. Saya berdoa kepada Allah. Sesungguhnya dia tidak berdoa. Dia hanya membaca doa. Kalau berdoa itu kita sadar apa yang kita ucapkan. Kita sadar apa yang kemudian kita kemukakan pada Allah. Ketika kita sholat misalnya, Rabbik firli, harusnya kita tahu itu apa artinya. Warhamni, ya, wajburni, warfa'ni, warjukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Ini setiap hari kita baca kurang lebih 17 kali. Jangan-jangan di antara kita ada yang nggak hafal tuh artinya. Berarti apa? Kita tidak sedang berbicara dengannya, sedang tidak berbicara dengan Allah. Kita hanya sekedar membaca bacaan sholat, tapi tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Maka kita perlu berbicara dengan Allah, terutama ketika sholat, ketika berdoa, ya, seolah-olah kita ada hubungan nyambung dengan Allah, tidak hanya sekedar rutin, ya, tidak hanya sekedar bacaan yang berulang-ulang tidak ada maknanya, ya. Berbicara dengan Allah, ya Allah, aku ini lemah, ya, aku ini berbuat salah. Maka ketika Rabbik firli, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, warhamni, ya, maka kasihanilah aku, ya Allah, wajburni, maka tutuplah aibku, ya Allah, tutuplah kekuranganku, ya Allah, aku kurang bersyukur, aku kurang sabar, ya, tutuplah itu, ya Allah. Ya, jadi kita waktu membaca itu, Rabbik firli, ampuni aku, ya Allah, warhamni, kasihani aku, ya Allah, banyak penyakit ini, jangan sampai penyakit itu menimpa kepada aku, ya Allah, wajburni, ya Allah, tutupilah kekurangan kelemahanku, ya Allah, ya.
warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah, ya kan? Warjukni, berilah aku rezeki ya Allah, ya. Wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, berilah aku kesehatan ya Allah, ya. Wa'fu'ani, ampunilah aku ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Maka ketika kita berbicara dengannya, tahu maknanya, maka kemudian kita, ternyata di dalam sholat itu ada doa supaya kita sehat, ya. Dalam kasus COVID-19, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kena COVID-19. Sehatkan aku ya Allah. Saatnya kita berbicara kepada Allah berkaitan dengan hal-hal yang terjadi menimpa kita. Maka kemudian selanjutnya dari situ ambil pelajaran. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dengan Allah mengirimkan COVID-19 ini? Banyak pelajaran. Kita akhirnya kumpul dengan keluarga, ya. Kita mungkin sedang dilatih oleh Allah, jadilah bangsa yang mandiri, tidak tergantung impor, ya. Kita mungkin sekarang mulai belajar menghargai petani, ya, sehingga kalau makan seharusnya menjadi habis, jangan sampai tersisa nasi. Kenapa? Nasi itu begitu berarti, beras itu begitu berarti. Di era sekarang petani sayur, petani padi dan sebagainya itu menjadi, kita menghargai mereka, mengapresiasi mereka. Pelajaran apa yang diambil? Ternyata sekarang eranya era digital, ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini, belajar bisa dari rumah, tidak harus keluar rumah, tidak harus kemudian mengeluarkan uang bensin dan sebagainya, ya. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menayangkan sebuah video, mudah-mudahan bisa ditonton dengan sangat apik, dan ini video ini pernah viral, ya. Mari kita simak video yang menunjukkan aplikasi seseorang yang mampu mengendalikan sesuatu yang di luar kendali dirinya, ya, di luar kendali orang tersebut. Mari kita simak video ringkas berikut ini. Apa ya? Iya. Sudah ketonton ya videonya ya. Mungkin kalau ada suara terganggu, mohon maaf ya. Nah, siapa polisi tadi itu? Polisi tadi itu namanya Pak Sutisna, ya. Seorang laki-laki yang luar biasa. Saya pernah ngobrol sama beliau, pernah, bahkan kemudian ketika saya tampil di salah satu TV, saya pernah undang juga beliau. Saya ngobrol panjang dengan beliau sepanjang perjalanan Jakarta-Bandung ketika itu. Ternyata Pak Sutisna ini ketika dijambak, ketika ditarik oleh ibu-ibu itu, dia menerima, ya. Dan kemudian selain menerima, dia ingat Allah, aku nggak boleh marah ini, ya. Aku perlu menjaga emosiku ini. Ternyata kalau aku nggak marah ini, nanti akan mendapat balasan luar biasa di akhirat ini, ya. Dan dia kemudian terus berdoa agar apa? Agar dia diberi kekuatan untuk selalu bersabar, ya. Dan doanya ini kayaknya dikabulkan, karena kejadian ini bukan sekali aja. Bahkan ketika dia bertugas menjegat di jalur busway, ada seorang pejabat yang lewat masuk di situ, di stop sama dia, ternyata kacanya dibuka dan dia diludahi. Ketika diludahi, dia terima itu, ya. Dan kemudian dia sampaikan kepada yang meludahi, terima kasih, mudah-mudahan ludah Bapak yang menempel di rompi saya ini menjadi berkah buat hidup saya, ya. Luar biasa orang ini. Dan orang ini selalu kemudian memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kesabaran, ya.
Apa hikmah yang dia ambil? Kata dia, karena saya sudah terbiasa menghadapi orang seperti ini di jalanan, maka kemudian hikmahnya bagi saya juga terbiasa menghadapi istri saya di rumah. Ya, dia selalu ingat ini nih, sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat meridhoi. Sedangkan seburuk-buruk orang adalah yang cepat marah dan lambat meridhoi. Ya, kira-kira apa yang diperoleh oleh Pak Sutisna ini? Ternyata kemampuannya mengendalikan self-control yang luar biasa ini sudah berhadiah ketika hidup di muka bumi. Hadiahnya apa? Ternyata Pak Sutisna ini diundang untuk kemudian berangkat haji VVIP, ya, gratis. Dan dia juga diumrohkan oleh 9 orang, ya, baru diambil 2 kalau nggak salah. Dan bukan hanya itu, karena videonya viral oleh pimpinannya, dia diberi beasiswa untuk melakukan studi selama 6 bulan. Dan saya yakin pulang dari studi itu jabatannya akan naik gitu ya. Nah, ternyata ketika orang itu mampu melakukan self control yang bagus, maka kemudian di dunia dia sudah mendapat banyak kenikmatan, di dunia dia sudah mendapat banyak kebahagiaan, di dunia dia sudah mendapat banyak balasan. Salah satu contohnya adalah Pak Sutisna ini. Maka gimana menghadapi COVID-19 ini? Ya, menurut saya, ya sudah kita terima. Ada makhluk yang tidak terlihat, tapi membuat orang tunduk. Bahkan pabrik-pabrik yang tadinya memproduksi polusi udara sekarang jadi bersih, jadi berhenti beroperasi, sehingga dunia ini menjadi lebih bersih. Beberapa hari yang lalu saya keluar, ya, olahraga, keluar rumah, di depan rumah, melihat langit biru. Jarang-jarang saya melihat langit Jakarta itu biru. Ya. Maka kemudian, yuk kita ingat bahwa 19 ini memang dikirimkan Allah untuk kemudian kita mengambil banyak pelajaran. Akui kelemahan kita, ya, bahwa kita ini amat sangat lemah menghadapi makhluk yang halus itu pun kita tidak sanggup, ya. Dan mari kita berbicara dengannya, ya, mengadukan kepadanya, ya. Karena Allah sudah pernah berjanji tidak ada penyakit, kesedihan dan bahaya yang menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dengan semua itu. Ya, ketika kita sudah menerima, ingat Allah. Oh, kalau ini ada sakit, ada kesedihan yang menimpa saya karena saya tidak bisa beraktivitas di luar, ya. Ternyata Allah nanti akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, ya. Dan kemudian adukan, ya Allah, aku berharap aku termasuk orang yang mendapat pengampunan-Mu, ya, karena aku termasuk orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Memang saya tidak punya penyakitnya, ya Allah, tapi saya terdampak ekonomi, saya terdampak ini, maka jadikanlah aku hamba-Mu yang sabar, jadikanlah aku hamba-Mu yang termasuk Engkau ampuni kesalahan-kesalahanku di masa yang akan datang, ya, di masa lalu dan maupun yang akan datang. Kemudian kita ambil pelajaran, ya, dari COVID-19 ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau saya pelajarannya banyak sekali. Ternyata saya sekarang harus menguasai bisnis online. Ternyata sekarang saya harus belajar ilmu-ilmu baru yang sebelumnya tidak. Sekarang saya harus memberikan berbagi inspirasi melalui online, ya, sehingga bahasa tubuh saya tidak bisa ekspresionis sebagaimana kalau saya ngisi di atas panggung. Saya harus mulai belajar bagaimana menyebarkan inspirasi lewat Zoom, lewat online yang kemudian tetap menarik dan kemudian tetap memberikan inspirasi bagi banyak orang. Jadi sesuatu yang di luar kendali kita, kalau kemudian kita terima, ya, ingat Allah, akui kelemahan, berbicara dengannya, ambil pelajaran, insya Allah akan menjadi sesuatu yang positif. Ya, sama. Nabi Yunus dimakan ikan. Ya, kalau menurut para guru saya dulu, di dalam perut ikan itu dia mengalami 3 kegelapan. Gelapnya dalam ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam. Ya, kalau diartikan dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang yang selalu mengalami 3 masalah berulang-ulang, nggak tuntas-tuntas, ya, biasanya masalahnya PHK, ya, tentang hutang, ya, kemudian tentang kesehatan, ya, tentang keluarga maupun tentang penyakit, hutang, keluarga, atau
ada hal-hal yang lain, musibah-musibah lain, cobaan-cobaan yang lain. Cobaannya nggak pernah berhenti, maka itu seperti Nabi Yunus. Ya, apa yang kemudian dilakukan Nabi Yunus? Ingat Allah. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini kuntu minadzalimin. Sesungguhnya aku orang yang zalim. Diakui kelemahannya itu. Ya, disampaikan itu di dalam ikan, selalu diucapkan doa-doanya itu terus. Ya. Begitu juga Nabi Yunus dalam sebuah riwayat ini diceritakan membaca doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia mengingat Allah, ya, mengakui dirinya itu zalim, ya, terus diadukan itu kepada Allah, ya, ketoliman dirinya itu selama 40 hari. Setelah itu baru dia dikeluarkan dari perut ikan, ya. Karena dia dimakan ikan di luar kendali dia, ya. Maka kemudian pada saat itu dia fokus mengingat kepada Allah, mengakui kelemahannya, berdoa kepada Allah, ya, dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Begitu juga Nabi Adam, ketika kemudian Nabi Adam dipisahkan dengan Hawa, apa yang dia lakukan? Dia mengucapkan doa, ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku zalim, ya, mengakui kelemahan kan? Dia ingat Allah, ya. Rabbana dzalamna anfusana, sesungguhnya aku zalim. Maka kalau engkau tidak mengampuni, ya, sesungguhnya aku menjadi orang-orang yang merugi. Dan ya, Nabi Yunus, Nabi Adam mengambil banyak pelajaran dari kejadian-kejadian ini. Maka kalau ada sesuatu yang di luar kendali kita, biasakan kita terima. Ya, ingat kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua atas izin Allah. Akui kelemahan kita, bahwa kita ini memiliki banyak kelemahan di hadapan Allah. Berbicara dengan Allah, ya. Berbicara itu semacam berdoa, tapi ada hubungan kerasa gitu. Tidak hanya membaca doa, ya, tapi kita berbicara seolah-olah Allah itu ngobrol dengan kita, ya. Dan kemudian kita mengambil pelajaran dari situ. Itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Maka self control kita adalah terima, ingat Allah, akui kelemahan kita, berbicara dengannya, kemudian kita ambil pelajaran. Bagaimana kalau sesuatu itu dalam kendali kita? Maka yang perlu kita lakukan adalah self control, yang perlu kita lakukan adalah ini. Kita berprasangka baik, ya, terhadap kejadian-kejadian yang sudah ada, ya. Kita bisa mengontrol pikiran kita bisa mengontrol perasaan kita bisa mengontrol ucapan kita bisa mengontrol tindakan kita. Maka yuk kita berprasangka baik bahwa Allah mengirimkan COVID-19 ini pasti ada maksud baiknya. Pasti ada hikmah di balik kejadiannya. Pasti ada sisi positif yang sedang dikirimkan kepada kita. Pelajaran-pelajaran yang sedang dikirimkan kepada kita untuk diambil hikmahnya, diambil pelajarannya. Kita berprasangka baik kepada Allah. Begitu juga kalau kemudian masalah kita terhadap sesama manusia. Kita berprasangka baik kepada orang tersebut. Kita berprasangka baik terhadap orang yang kemudian mungkin tidak suka dengan kita, ya. Ada orang yang memberikan feedback kepada kita, kita berprasangka baik bahwa dia itu ingin kita lebih baik, bahwa dia itu ingin kita itu tumbuh, bahwa dia itu ingin agar kita itu berkembang. Jangan ada orang memberi nasihat kepada kita, malah kita mengatakan, ini orang sirik amat sih, nasihatin saya terus, itu namanya prasangka buruk, ya. Maka dalam menghadapi segala sesuatu, ya, kita bisa mengontrol pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari prasangka baik, ya. Yang berikutnya, emosi kita dibuat positif, selalu happy, selalu gembira, gitu ya. Kemarin waktu saya baca berita di salah satu situs online bahwa Pak Tung Desemaringin itu dirawat di rumah sakit, itu langsung saya WhatsApp dia. Ternyata dia membalas dengan voice, ya,
menyapa saya dengan penuh semangat, bahkan kemudian dia ceria, dia nyanyi-nyanyi, padahal itu di rumah sakit. Dan dia bercerita juga di rumah sakit itu kalau ada dokter datang, perawat datang, dia nyanyi-nyanyi. Ya. Nah, emosinya emosi positif. Dan ternyata itu membantu proses penyembuhannya. Dan alhamdulillah masa inkubasi Pak Tung sudah kelewat tuh ya. Dan salah satu yang membantu proses itu adalah emosinya positif, riang, gembira, ya, happy, seneng gitu, ceria gitu ya, emosinya positif. Dan saya dapat ilmu dari salah seorang yang memang ahli di bidangnya. Salah satu yang dianjurkan dalam suasana sekarang ini adalah kita stamina-nya itu harus kuat, daya tahan tubuh kita harus kuat. Dan ternyata daya tahan tubuh itu ada dua kan, bisa dikuatkan melalui fisik maupun yang non fisik. Fisik itu berarti apa? Makanan sehat, ya, istirahat cukup, ya, multivitamin, ya, social distance, ya, dan kemudian olahraga. Maka kita akan daya tahannya cukup. Tapi ada yang daya tahan non fisik, yaitu melalui apa? Emosi yang positif, kita tenang, ya, kita ceria, kita happy. Ternyata begitu kita ceria, happy, emosi positif, sel-sel tubuh kita itu melakukan regenerasi. Bakteri baik di dalam tubuh kita itu kemudian membantu kita untuk tetap sehat, sehingga daya tahan tubuh kita itu sehat. Ya. Maka sel kontrol sesuatu yang di bawah kendali kita, awali dengan prasangka yang baik, kemudian emosinya emosi yang positif. Ya. Dan kemudian ucapan-ucapannya adalah ucapan yang baik. Maka saya bersama alumni Academy Trainer dimulai tanggal 5 April kemarin membuat gerakan. Gerakannya apa? Gerakannya gerakan Indonesia Bicara Positif, ya. Kita menyebarkan vibrasi positif karena kami yakin bahwa kalau kita menyebarkan banyak kata-kata yang positif, banyak ucapan-ucapan yang positif, inspirasi yang positif, itu akan mempengaruhi daya tahan orang, dan itu akan mempengaruhi suasana menjadi lebih happy, lebih enjoy. Apalagi kalau di dalam Academy Trainer itu ada quote yang sering diucapkan berulang-ulang, ya, yaitu satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Artinya apa? Ucapan kita, kata-kata kita itu akan mempengaruhi banyak orang, bahkan sampai jutaan orang, ya. Apalagi kalau dilakukan secara bersama-sama. Nah, selain prasangka baik, emosi positif, ucapan yang baik, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Yuk, kita fokus pada solusi. Oke, sekarang ekonomi melemah, ya. Sekarang ada COVID-19. Kira-kira solusi-solusi apa yang kemudian bisa kita tawarkan? Solusi-solusi apa yang kemudian bisa kita berikan, ya, supaya kemudian banyak orang yang selesai masalahnya. Termasuk juga mungkin masalah kita. Kita fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Dan yang kemudian kita juga fokus pada proses. Sebagai seorang muslim, biasakan, sempurnakan proses, hargai proses. Hasilnya serahkan kepada Allah. Karena Allah yang Maha tahu. Ya. Kalau istilah anak saya itu, rencana kita memang indah, tapi rencana Allah jauh lebih indah. Ya. Jadi mari kita prosesnya, ya. Kalau dalam dunia bisnis itu ada leading indikatornya, lag indikatornya, oke, dibuat jelas, dibuat clear gitu. Proses yang kita jalani, tapi hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Karena Allah yang tahu mana yang baik, mana yang tidak baik buat kita. Ya, kalau kembali kepada Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus tadi di dalam perut ikan berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya, selama 40 hari. Dan kemudian lama-lama mungkin ikannya itu gak tahan, ya, atas izin Allah, kemudian Nabi Yunus dikeluarkan, ya. Dan kemudian setelah recovery dia balik ke kaumnya. Pertanyaan saya, ya, kaumnya menjadi beriman atau tidak? Waktu ditinggal Nabi Yunus tadinya kan tidak beriman. Dia menolak dakwahnya Nabi Yunus, dia menolak seruannya Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya pergi kan, ya, dalam tanda kutip dalam bahasa kita ngambek gitu ya. Ya, akhirnya dia pergi, akhirnya tadi itu dimakan ikan. Ketika kemudian dikeluarkan dari mulut ikan 40 hari kemudian, dan kemudian Nabi Yunus kembali ke kaumnya, pertanyaan saya,
Apa kaumnya beriman? Ternyata kaumnya beriman. Jumlahnya banyak, ya, ribuan, ya. Di dalam kisahnya ada yang sampai ratusan ribu, ya. Pertanyaannya, ya, Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Yang beriman cuma berapa? Sekitar 80-an. Tapi kalau dilihat urutannya, mana lebih mulia, Nabi Nuh atau Nabi Yunus? Nabi Yunus pengikutnya ratusan ribu, atau kemudian ribuan, ya. Sementara Nabi Nuh cuman yang masuk ke kapalnya itu sekitar 80 orang. Ya. Kalau dilihat hasilnya, banyakan mana? Dilihat hasilnya, banyakan Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus ribuan, Nabi Nuh cuma 8. Ya. Tapi dilihat prosesnya, yang berjuang lebih keras, yang meyakinkan lebih keras itu Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh termasuk yang ulul azmi kan, di antara Nabi dan Rasul yang dimuliakan, ya. Kenapa? Prosesnya dilakukan sedemikian rupa sampai kemudian dia menyadarkan istrinya, menyadarkan anaknya, tidak berhasil, ya. Walaupun yang beriman hanya 80-an, tapi dia termasuk yang ulul azmi, ya, yang kemudian mendapat gelar, ya, dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian kalau sudah oke, sesuatu yang di bawah kendali saya, selain kemudian berprasangka baik, ya, emosi positif, ya, saya melakukan ucapan yang baik, ya, fokus pada solusi dan proses, maka jangan lupa kita meningkatkan kapasitas diri kita. Supaya apa? Supaya kalau ada masalah yang datang lebih besar atau sama dengan yang sekarang, kita lebih cekatan, kita lebih terampil mengatasinya, ya. Kita lebih besar dari masalah itu, ya. Orang tua saya sering memberikan ilustrasi tuh. Waktu saya kecil dulu, kalau orang tua saya pulang dari sawah, kemudian dia bawa cangkul, waktu saya belum SD, bawa cangkul itu kuat nggak? Enggak, berat. Kenapa? Karena tubuh saya masih kecil. Tapi begitu saya SMA, jangankan bawa cangkul satu, bawa 5-10 cangkul saya kuat. Kenapa? Karena badan saya lebih tinggi, lebih besar dari cangkul itu. Begitu juga, supaya kalau ada masalah yang datang, kita itu enteng menanggapinya. Ada masalah yang datang kepada kita itu kita santai aja, enjoy ya, gak? Maka tingkatkan kapasitas diri kita, perbesar kapasitas diri kita. Supaya apa? Ada masalah yang datang, masalahnya tidak lebih besar dari diri kita. Maka sesuatu yang bisa kontrol dalam diri kita adalah pikiran kita, ya, perasaan kita, ya, ucapan kita, dan tindakan kita. Apa yang kemudian kita lakukan? Ya, berprasangkalah baik, emosi kita adalah yang positif, ucapan-ucapan yang baik, ya. Kemudian fokus pada tindakan, ya, fokus pada solusi dan fokus pada proses, dan jangan lupa disertai meningkatkan kapasitas diri kita. Maka pertanyaannya, prasangka baik apa yang Anda munculkan berkaitan dengan COVID-19? Nanti silahkan direnungkan supaya Anda nggak stres, ya. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab, ya. Kemudian emosi baik apa yang akan Anda munculkan dengan adanya COVID-19 ini, ya. Dan pertanyaan berikutnya, ucapan baik apa yang ingin Anda perbanyak dalam situasi yang sekarang kita sebagian ada yang lockdown atau apa itu namanya, pembatasan besar-besaran, ya. Ya, kemudian solusi apa yang Anda temukan dalam kondisi seperti sekarang ini, ya. Tetangga saya mulai nanam tanaman di halamannya, mulai nanam tanaman yang hidroponik, ya. Berjaga-jaga supaya kemudian kalau seandainya nanti sayur-mayur susah, ya, karena ternyata ada sayuran-sayuran, ada taman yang, ya, 30 hari sudah bisa panen, ya. Tidak harus menunggu 3 bulan, ya. Kemudian kira-kira proses seperti apa yang akan Anda jalani untuk merealisasikan solusi tersebut. Dan kemudian yang terakhir, ilmu dan keterampilan baru apa yang akan Anda kuasai untuk menghadapi dunia yang sekarang berubah. Ya. Silakan nanti direnungkan pertanyaan-pertanyaan saya ini, kemudian Anda jawab. Insya Allah kemudian Anda melatih self-control Anda dalam situasi yang sekarang, supaya Anda kalau jadi pemimpin kelak terbiasa untuk melakukan self-control dengan baik, ya. Nanti mungkin jawabnya boleh
setelah acaranya selesai saja ya. Oke. Nah, kalau kemudian Anda, waduh Pak, saya sendiri masih bingung nih Pak, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Solusinya apa ya Pak? Saya harus melakukan prioritas yang mana ya Pak, supaya saya kemudian bisa ya Pak. Nah, kalau Anda masih bingung, solusi apa yang harus Anda lakukan, prioritas apa yang kemudian harus Anda lakukan, terutama Anda yang punya anggota tim, ya, Anda seorang pemimpin, ya nanti boleh ikut public webinar saya, ya, yang ini dikelola oleh Kubik Leadership, ya, bukan oleh Darut Tauhid. Jadi siangnya itu ya, dan ini cukup lama, sekitar 2,5 jam, karena nanti di situ ada aktivitas yang memang harus Anda lakukan, sehingga pulang dari situ Anda memang bisa menangkap peluang-peluang yang ada, kemudian Anda eksekusi, yang itu berdampak pada bisnis Anda, yang itu berdampak pada kelangsungan perusahaan Anda, langsung pada bisnis Anda. Silakan nanti gabung di Coming the Impactful Leader During Crisis, ya, hari Rabu siang. Nah, malamnya kita jumpa lagi di Darut Tauhid di channel ini untuk membahas spiritual leadership series, pembahasan yang berikutnya. Nah, maka saya tutup webinar kali ini dengan quote dari saya ini. Jangan berharap Anda menjadi pemimpin yang disegani apabila Anda belum memiliki self control yang teruji. Ya.